Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minina rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia hari ini, saya ingin berwasiat untuk kita semua, wabil khusus untuk diri saya, dalam keadaan seperti apapun dan dimanapun kita berada, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal berucap alhamdulillahirabbil alamin. Meningkatkan ketakwaan kita dalam hidup kita sehari-hari, utamanya selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beriring salam mari senantiasa kita terus sanjungkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa tercurah untuk keluarga beliau, bisa tercurah untuk para sahabat beliau, dan bisa tercurah untuk kita semua selaku pengikut-pengikut beliau yang insya Allah sampai kepada pengikut beliau di hari akhir. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita sampaikan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena hadits qudsi menyebutkan bahwa masjid-masjid di bumi ini adalah rumah Allah, dan barang siapa yang mendatangiku, kata Allah, maka ia akan aku muliakan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, judul khutbah singkat pada hari ini ialah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 82. Kaum muslimin, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mungkin untuk mampu menempati surga Allah. Dan untuk bisa menempati surga Allah, maka kita pun harus tetap berjuang, berupaya, berikhtiar untuk tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Allah juga menggambarkan kepada kita bagi orang-orang yang telah mendapatkan surga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah surga
yang telah memberi surga kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan tentu tidak akan dapat hidayah kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat dengan menanggalkan kesibukan dunia yang sejenak. Ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa menunaikan sholat Jumat ini bukan karena kekayaan kita. Ada banyak orang yang telah diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun banyak mereka yang mengabaikan hidayah dari Allah itu, sehingga dia sibuk dengan kekayaannya itu. Kita juga bisa menunaikan sholat Jumat yang dengan menanggalkan waktu yang sejenak. Ini juga bukan karena kedudukan kita, karena banyak orang yang telah diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah, namun mereka sibuk dengan kedudukannya, sehingga tidak jarang mereka mengulur-ulur waktu untuk sholat, bahkan sampai ada yang meninggalkan sholat karena kedudukannya. Kita bisa menunaikan ibadah sholat Jumat yang dengan sejenak meninggalkan waktu. Ini juga bukan karena ilmu pengetahuan yang kita punya, akan tetapi ini semua adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah banyak orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan tapi justru meringankan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada orang-orang dengan harta, dengan kedudukan, dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya, adalah semua itu untuk kemaslahatan umat, sehingga kelak di hari akhirat akan menjadi syafaat baginya. Karena semua yang ada pada kita bukan datang sendiri, akan tetapi perlu ikhtiar untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendatangi para sahabat dan didapati salah seorang sahabat sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi lil islami wa ja'alni min ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan saya ke dalam agama Islam, dan segala puji bagi Allah yang telah memasukkan saya ke umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakarta ajima, sungguh engkau telah mensyukuri hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah yang paling agung. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diawali fase hidup ini dari alam ruh, kemudian Allah mengalihkan ke dalam alam kandungan, dan selanjutnya Allah mengalihkan ke dalam alam dunia yang sekarang sedang kita jalani. Nanti kita akan sama-sama juga mengalami perjalanan melalui alam barzah atau alam kubur, dan terakhir kita akan berada di alam akhirat. Dan setiap kita pasti mengalami fase ini karena berita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita tidak bisa untuk menghindarinya. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khayatad dunya illa mataun ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kaum muslimin, dalam kehidupan di dunia ini kita sekedar berjuang, berupaya, berikhtiar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk tetap mengerjakan kebaikan dan berjuang untuk berusaha meninggalkan kemungkaran. Kita tidak tahu apa gunanya pahala sholat. Kita juga tidak tahu apa gunanya pahala puasa.
dan juga kita tidak tahu apa gunanya pahala-pahala kebaikan yang lain. Kita akan tahu jawabannya nanti ketika kita sudah hidup setelah mati. Bila kita gambarkan atau kita bayangkan seolah-olah bayi yang masih ada di dalam kandungan sang ibu, ia bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibu, untuk apa aku ini diberi mata? Di dalam kandungan ibu tidak bisa melihat apa-apa dengan kegelapan. Wahai ibu, untuk apa aku ini diberi tangan? Tangan tidak bisa menggapai apa dalam kandungan ibu. Wahai ibu, untuk apa aku ini diberi kaki yang juga tidak bisa berjalan kemana-mana di dalam kandungan ibu yang sangat sempit ini?" Akan tetapi setelah bayi itu lahir ke dunia, ia baru tahu jawabannya untuk apa fungsi mata, untuk apa fungsi tangan, dan untuk apa pula fungsi kaki. Pun begitu juga kita semua sekarang ini hidup masih ada di dalam dunia, belum tahu apa gunanya pahala kebaikan, apa gunanya dosa, dan yang selama ini kita mendengar adanya surga dan neraka dan balasan-balasan kebaikan dan kemungkaran, ini semua akan kita temui jawabannya ketika kita hidup setelah mati nanti, yaitu di alam akhirat. Kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, insya Allah maka baginya bebas dari siksa kubur. Kalau bukan hidayah dari Allah, mana mungkin kita bisa memilih hari untuk meninggal, yaitu hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita, barang siapa yang di akhir hayatnya nanti mampu untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka baginya surga. Kaum muslimin, kalau ini bukan hidayah dari Allah, mana mungkin kita bisa di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka untuk ini mari sama-sama kita semua selalu mencari hidayah Allah, dan semoga kita tetap mampu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wa ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.